Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya update teman-teman untuk memberitakan kasus Subang pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat yang kasusnya sekarang sudah menjadi konsumsi masyarakat. Teman-teman, tak lama setelah Ramdhanu keponakan Yosef Hidayah menyerahkan diri ke Polda Jabar, akhirnya pihak kepolisian menetapkan 5 tersangka. Di antaranya adalah Danu, keponakannya Pak Yosef Mimin Abi Arigi. Setelah sekian lama waktu berjalan, akhirnya ada persidangan. Danu ditetapkan sebagai tersangka, terpidana 4 tahun penjara, Pak Yosef 20 tahun penjara. Yang memberatkan Pak Yosef ini adalah adanya noda merah dan juga adanya kesaksian dari Anggir dan Ibu Cici melihat Pak Yosef di jam 5.30 dan juga satu orang lagi yang sudah dikatakan Anggir di dalam persidangan tersebut. Itu sangat memberatkan sekali dan dihadirkannya saksi-saksi A, B, C, D melihat Pak Yosef, melihat ini itu. Sekian lama kasus berjalan setelah adanya vonis bagi kedua orang ini, namun ketiga tersangka inilah yang menjadi perdebatan masyarakat. Ya, sekarang Pak Yosef dikabarkan kasasi sudah ditolak ya. Waktu dulu juga banding ditolak. Waktu dulu-dulu yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi adalah sidang pra-peradilan pun ditolak. Lalu nunggu apa lagi sih? Itulah publik yang mengatakan di berbagai kolom komentar. Ini nunggu apa lagi? Ketiga tersangka cepat tangkap. Begitulah yang saya baca berbagai masyarakat yang sangat gerah dengan kasus ini yang sudah lama sekali. Nah, teman-teman, kasus Subang ini pembahasan itu mungkin 3 lagi. Pertama, kasus yayasannya atau sekolah yang dinaungi Yayasan Prestasi Nasional, lalu yang kedua adalah obstruction of justice, lalu yang ketiga adalah ketiga tersangka. Ini viralkan agar ada sebuah desakan ke pihak Polda Jabar cepat menuntaskan kasus ini. Pak Yosef kan dikabarkan sudah inkrah, sudah ditolak kasasi, tapi mungkin ada satu lagi mengajukan PK. Apakah nanti akan punya bukti baru untuk mematahkan seluruh keterangan, baik dari saksi-saksi, baik keterangan dari penyidik, baik keterangan dari para ahli, baik keterangan dari pengadilan, ya kan? Wah, ini luar biasa. Nanti ini akan ada proses sidang kembali jika ketiga tersangka ini nanti dilakukan penahanan. Ya, bisa saja mungkin Ramdhanu juga akan menjadi saksi. Bisa juga mungkin Pak Yosef pun akan menjadi saksi di persidangan, atau para kuasa hukum, para penasihat hukum pun akan hadir kembali, JPU dan juga majelis hakim. Ini akan ramai sekali kalau misalkan nanti peninjauan ulang kembali kasus ini mengajukan PK. Ini prosesnya akan lumayan lama, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada yang yakin keterangan Danu, masyarakat ini, yang saya simak baik dari berbagai komal-komal di media sosial yang lain, ada juga yang belum yakin dengan keterangan Danu, ada juga yang sangat yakin 100%, ada juga yang belum yakin Pak Yosef dan juga ketiga tersangka ini bukan pelakunya, ada juga yang sangat yakin 100%, yaitu mereka adalah sebuah komplotan. Ya, begitulah masyarakat, penilaiannya berbeda-beda. Ya, dan itu memang wajar sekali karena ini adalah sebuah penilaian dari tahun 2021 sampai 2024 ini. Baik, kemarin atau dari dulu setiap saya mengikuti komal-komal di media sosial yang lain, banyak sekali pertanyaan. Bang Jack, tahu nggak siapa yang menelepon Ramdhanu di hotel tersebut? Katanya seperti itu ya. Nah, waktu itu saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak mendapatkan izin. Nah, teman-teman, saya juga tahu dari Bang Freddy ketika kita lagi ngumpul-ngumpul ya, lagi ngopi-ngopi, ngobrolin masalah kasus Subang. Bang Freddy ini cerita, Bang Jack, ini ada yang menelepon ke Ramdhanu waktu di hotel. Ya memang saya waktu itu nggak ikut ya, karena saya sakit, capek. Kalau Bang Freddy, mungkin ada Pak Dedi, di situ Kang Heri, Mas Yahya, ya, ikut ke Bandung waktu itu. Bang Jack, Danu ini ditelepon oleh seseorang, seperti itu. Emang kenapa? Wah, Ramdhanu pokoknya sampai gemetar gitu loh, sampai ditanya pun enggak om gitu ya. Nah, kemarin di komal media sosial TikTok Bang Sasena kan saya ikutan di situ ya kan. Ada Mas Sodo juga, ada Bang Freddy, ada juga di situ Ibu Ayu ya, di situ ya intinya banyak yang masuk ke komal tersebut. Lalu yang menyebutkan di situ adalah Mas Sodo Buwono langsung membuka dan izin dulu ya. Jadi Bang Freddy sudah bercerita teman-teman ya, dan ini adalah sebuah rekamannya.
ada seseorang memang yang betul-betul memberikan kontribusi dan keyakinan dan kenyamanan kepada saudara Ramdan, dan saya yakini itu. Pada saat memang malam itu ada seseorang yang menelpon kepada Ramdan, tapi ini saya merinding nih. Dilakukan bukan pada saat hari malam itu saja, tetapi memang sudah dilakukan hari-hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, sehingga membuat Ramdhanu ada semacam keyakinan, ketenangan. Nah, puncaknya adalah di malam itu ada seseorang yang menelpon Ramdhanu. Dan kita tahu yang ada di sana adalah saya, Kang Heri, Bang Dedi. Bang, kontrol. Rem dulu, kalau mobil direm dulu, rem dulu. Bersambung. Besok lagi berarti. Ya, ini ada tamu nih, kita dengerin. Ada tamu Pasundan. Selamat malam, assalamualaikum. Dari mana? Nama siapa? Selamat malam semua, salam sejahtera. Ya, terima kasih. Monggo kalau udah Selamat malam. narasinya apa yang mau ditanyakan? Enggak, saya kan mengikuti semua YouTuber. Bang Ferry ya Bang. Bang Ferry Subang Hijau ya udah saya ikuti lama gitu. Tapi sampai sekarang pun ya saya mungkin berbeda ya dengan yang ada hadir di sini. Maafin saja. Sebelumnya minta maaf. Berbeda gitu. Mbak saya masih meyakini bahwa Pak Yosef bukan pelakunya. Keyakinan saya itu ini dari awal. Masa sih ada seorang ayah berbuat begitu sadis terhadap anak dan istrinya dalam keadaan sadar. Itu potensinya dari awal sekali. Semenjak saya mengikuti petaka ini gitu kan. Itu keyakinan saya, dan waktu persidangan pun ternyata tidak terjawab. Jadi gini ya, penyidik harus telak bahwa Pak Yosef memang berada di TKP pada saat kejadian. Nah itu saya tidak menemukan selama ini gitu, Mas Pak Sasen saya. Terima kasih. Sena. Oke, siapa yang mau nanggepin Pisodo? Boleh saya jawab ya? Oh ya, Bang Freddy. Terima kasih Pak Sundan. Di kalimat awal mengatakan bahwa tidak mungkin seorang bapak menghabisi secara sadis. Tapi Bang Pasundan tidak sedikit peristiwa-peristiwa kasus pembunuhan itu melibatkan orang-orang dekat. Yang belum jauh aja nih. Anak menghabisi bapak kandung ya. Bapak kandung sama nenek dan melukai ibunya. Ya. Kemudian ada anak menghabisi bapak, ada bapak menghabisi anak. Itu tidak sedikit peristiwa itu di Indonesia ini ada. Jadi kalau misalkan disampaikan bahwa rasanya seperti tidak mungkin, ya itu mungkin saja seperti itu. Karena sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya seperti itu. Itu yang awal. Kemudian apalagi tadi kata Mas Pasundan? Bukti yang kuat lah. Bukti yang kuat. Kurang telak menurut saya sih. Ya, gini, kita akui, Mas Pak Sundan, kita akui ya, kenapa kasus Subang ini bisa lewat dari 2,5 tahun. Berarti permasalahannya ada alat bukti, ya kan? Kalau alat buktinya sudah kuat, tidak usah nunggu 2 tahun. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Langsung naik P21. Kalau sudah jelas. Nah, berarti kalau dengan panjangnya kasus Subang ini, secara tidak langsung memang 2 alat buktinya belum kuat. Kan?
Nah, belum kuat itu bukan berarti belum ada ya, sudah ada tapi belum kuat. Maka pihak kepolisian kan harus memperkuat. Nah, ada bukti yang sudah kita ketahui saintifik masalah noda darah, harus diperkuat lagi ini, ya kan? Nah, dengan adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu, maka inilah kekuatan untuk bisa dinaikkan ke P21. Jadi sebenarnya alat bukti sudah ada, cuman belum kuat gitu loh. Belum ada berani ada pihak penyidik untuk bisa memP21 kan. Dengan adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu, maka ini menjadi kuat gitu. Nah, itu barangkali Pak Sundan. Ya. Ada yang menambahkan? Oh, boleh. Ya boleh, saya izin menambahkan. Terima kasih sudah hadir di live Komal Bang Sasena dan atas perbedaan pendapatnya saya sangat menghormati Bang Pasundan. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di sini ada keterlibatan OOJ dan OOJ juga sedang dalam proses penyidikan dan mencari tersangka-tersangka yang terlibat lah ya. Jadi bisa dipastikan mungkin banyak bukti yang bisa dihadirkan di dalam persidangan untuk kembali memperkuat tuduhan ya, memperkuat bahwa mereka lah para pelakunya. Tapi karena adanya OOJ tersebut, bisa dipastikan mereka lah yang membuat kasus ini semakin sulit diungkap, dan dipastikan juga mereka lah yang menghilangkan semua barang bukti yang memang diperlukan untuk memperkuat gitu ya, bahwa mereka benar para pelakunya. Mungkin gitu tambahan saya. Nah, kalau dari saya gini Pak Sudan ya, ini kan masih ada langkah hukum yang katanya akan diambil, ya, sudah dipastikan akan diambil oleh kuasa hukumnya Pak Yosef, yaitu Busil. Jadi untuk menjawab semua kita tunggu PK, ya, segera ajukan kalau memang ada bukti. Jadi di situ nanti kita harap semuanya bisa clear dan kita harap MAA segera diproses P21 sehingga kita semua netizen ini bisa melihat kebenaran yang hakiki lah, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu dari saya. Saya boleh nambahin, Bang Sas? Silakan. Ya, kalau jawaban saya tentunya sama seperti mungkin Pak Sundan ini, Abang Pak Sundan kan dari netizen juga, saya juga dari netizen nih. Tentunya jawabannya sebagai netizen juga ya. Itu tentu pertanyaan semua orang ya, gimana sih seorang bapak bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Tentu kita juga pasti berpikir ya, berapa persen sih kemungkinannya gitu ya. Kalau ya kita lihat basicnya Pak Yosef seperti apa, menurut saya pribadi kemungkinan memang tidak terlalu besar lah gitu ya, misalnya 50% segala macam. Tapi di sini yang kalau saya lihat ini ada faktor lain gitu, faktor X yang membuat Pak Yosef bisa melakukan hal tersebut. Bisa jadi dari orang lain yang mendorong dia gitu kan, yang melakukan hal tersebut seperti itu, mungkin dari tersangka lainnya kayak gitu. Itu ada faktor lain gitu ya. Terusnya juga ada faktor dari yayasan juga. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Ya kalau bisa kita lihat yang mengikuti kasus ini, itu yang membuat Pak Yosef memiliki dendam dan segala macam itu ada gitu ya, triggernya ibarat kata kayak gitu. Itu sudah sangat jelas soal triggernya. Dan di sini kan artinya dari Bapak Sundan sendiri juga harusnya juga mungkin ada mungkin statement tidak mempercayai Danu nih misalnya kayak gitu. Ya tentunya saya juga sebagai netizen akan berpikir hal yang sama. Makanya kita sebagai netizen simpel aja, kita lihat alurnya. Ini adalah pernyataan Danu adalah pernyataan yang paling lemah gitu kan ya. Yang paling lemah kalau menurut saya kalau misalkan ini dibawa ke persidangan. Gitu. Kita lihat nih di persidangan gitu. Ternyata gitu kan ya, dalam perjalanannya keluar semua tuh, saksi-saksinya keluar, para ahlinya keluar gitu. Jadi tidak hanya dikuatkan oleh saksi ahli, dikuatkan juga oleh saksi-saksi fakta lainnya gitu. Jadi semuanya tuh 5 alat bukti itu terpenuhi gitu ya. Saksi
keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan surat. Jadi petunjuk dan suratnya juga pasti ada gitu dari ahli. Jadi semuanya itu 5 alat bukti itu sudah terpenuhi. Jadi kalau misalkan dibilang ini kan barang buktinya nggak ada gitu kan ya, tentu itu malah meyakinkan kita gitu ya bahwa ini adalah pembunuhan berencana gitu. Dan itu dijelaskan juga oleh Bang Freddy ya di konten dan segala macam. Dan justru kita malah aneh nih kalau misalkan para tersangka malah meninggalkan barang bukti gitu kan ya. Di sini malah kita saking saking menguatkannya gitu. Itu ternyata benar ya. Barang bukti ya pasti dimusnahkan. Ini kan berencana kan seperti itu. Ya sebenarnya seperti itu aja sih gitu. Faktor-faktornya pasti ada aja gitu. Kalau dilihat secara keseluruhan gitu. Makanya ya, kalau saya pribadi melihat secara keseluruhan gitu ya. Tidak hanya melihat pernyataan Danu, kita lihat nih pernyataan ahli gimana nih kan tentang pernyataan Danu ini gitu ya. Saksi-saksi lain gimana nih gitu kan. Apakah mereka semua itu bisa dianggap berbohong? Mereka tidak bersaudara gitu kan ya. Mereka mungkin tidak saling kenal gitu. Itu sih pola berpikirnya sederhana aja kita sebagai netizen kayak gitu aja. Ya gitu Bang Pasundan dari saya. Makasih. Bang Pasundan kalau mau ditanggepin. Oke, terima kasih. Gini, Bang Freddy, tadi emang ada kejadian terjadi pembunuhan gitu. Tapi dengan catatan Bang Freddy, kebanyakan terjadinya kekerasan di keluarga itu dalam keadaan depresi. Yang kemarin itu anak yang di Jakarta itu membunuh orang tua dan neneknya, dia dalam keadaan depresi. Terus ada lagi dulu setelah kejadian Subang ya, ada juga kan di daerah Jawa yang membunuh ibu bapak. Semuanya sedang depresi. Apa dari ekonomi keluarga atau kita kurang tahu ya. Tapi untuk kasus Subang, Pak Yosep dia udah dicek kesehatan jiwanya, tes psikologi di Kapolres, dan badan sehat. Gitu Bang Freddy. Makanya dia dihukum dengan pembunuhan berencana dan hukumannya 20 tahun. Ya, oke. Karena dia sehat, akal sehat gitu. Sekarang saya mau tanya nih sama Mas Pasundan nih. Ntar Bu, saya mau jawab dulu ya. Nanti kalau pembunuhnya bukan Pak Yosep, terus apa yang bisa melepaskan Pak Yosep gitu? Jalan ceritanya gimana gitu saya loh. catat. Lalu untuk OJ, Bang Sodo ya, Oke Sodo. Untuk OJ juga, karena itu internal polisi, saya tidak terlalu concern lah. Sebab kita juga nggak bisa membaca OJ itu usernya siapa gitu, nggak tahu kan. Apa di sini ada yang tahu? Kan sudah ada tersangkanya loh dari OOJ tuh. Ya. Enggak, maksudnya usernya yang diuntungkan. Yang diuntungkan. OJ kan merusak. Yang diuntungkan 2 tahun bebas. Bukan. Petugas ini kan merusak TKP. Ya ngapain coba dia merusak TKP? Nah, maksudnya usernya siapa? Yang diuntungkannya siapa gitu Mbak? Ya yang selama ini bebas. Apa Pak Yosep? Apakah pihak lain? Kan saya cuma jawab ya masalah OJ ini, pertanyaan Anda tuh udah sering banget sih sebenarnya ya. Yang model-model begini gitu. Kok kalau misalnya OJ itu kenapa kok bajunya Irlan bajunya Pak Yosep yang kasih ke Irlan kok dikasih ke pihak penyidik dan sebagainya, itu udah sering Bang. Kemudian siapa yang diuntungkan sebenarnya pada saat itu? semua itu berpikir bahwa ini tidak akan terungkap. Betul. Saya justru semua itu berpikir bahwa